Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin wa unzila ilaihil Qur'an basyairu linnas wa hudaw wa rahma liqaumi yuqinun. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi awwala bitaqwallah wa ta'atih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Patut kita syukuri hari ini Allah masih memberikan karunia yang tiada tara, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia ini. Tema kali ini khotib akan sampaikan khususnya bermanfaat untuk saya pribadi. Insya Allah bermanfaat buat hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanggungan jawab manusia di hadapan Allah berdasarkan ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran. Kita sepakat bahwa kita mempunyai akhir kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut, dalam surat Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan wafat, akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Manusia memang terdiri dari 3 unsur. Ada jasad atau tubuh, ada jiwa atau nafs, dan ada ruh sebagai sumber kehidupan. Kenapa pada saat kita wafat nanti ada forum pertanggungan jawab? Karena Allah Maha Adil. Dan informasi ini oleh Nabi pun diwasiatkan, taraktu fikum amroin itamassatum bihima lan tadillu bihi abada. Al-Quran, Sunnah Rasul. Jika wasiat yang Nabi tinggalkan yaitu Al-Quran dan
hadis Nabi yang sahih kita genggam, insya Allah kita akan tidak tersesat selamanya. Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran adalah sebagai pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Saat kita wafat, maka ada sebuah kitab yang tidak tertulis dan tidak bisa kita lihat pada saat ini karena tidak ada tulisan. Iqra kitabaka kafa binafsika liyauma alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di mana kitab-kitab yang kita baca tadi yang tidak tertulis yang ada pada diri kita adalah merupakan catatan-catatan perilaku perbuatan kita. Di dalam surat ke-45 ayat 15, man amila solihan falinafsi ila akhiri ayat, barang siapa yang berbuat kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian pada Tuhan kamu dikembalikan. Summa ila rabbukum turja'un. Fama yamal misqalatu dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zalzalah 7 dan 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat zarah, sekecil apapun, mungkin seperti atom, niscaya dia akan melihat balasannya kelak. Dan sebaliknya, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan jahat dilakukan oleh panca indera dan akal. Maka ada 9 anggota tubuh pertanggungan jawab manusia di hadapan Allah berdasarkan ayat-ayat Allah. 9 anggota tubuh yang menghasilkan apakah baik atau buruk. Yang pertama di surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtim ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau khotib sekarang usianya 70 tahun, cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tangan khotib, apa yang telah dilakukan oleh tangan dan apa yang telah disaksikan oleh kaki akan menjadi pertanggungjawaban saya pribadi. Apakah tangan kaki saya berdampak baik atau tidak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Tidak sedikit hadirin akibat tangan rusak bumi, hutan, laut. Akibat tangan tidak sedikit hak orang lain diambil, apapun itu namanya. Mulut,
tangan, kaki pada hari ini akan menjadi saksi kita. Lalu anggota tubuh yang keempat di surat An-Nur ayat 24, yang artinya pada hari ketika lidah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah yang keempat. Tidak sedikit hadirin gara-gara lidah hubungan baik antar teman menjadi rusak. Akibat lidah tidak sedikit rumah tangga menjadi kacau balau. Itulah sebabnya mulut, tangan, kaki, lidah oleh Nabi Muhammad diingatkan melalui ritual sistem yang namanya wudhu, dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Ada pesan saat berwudhu, selain membersihkan fisik juga dibersihkan jiwanya yang berbentuk perbuatan. Lalu yang anggota tubuh yang lain di surat ke-17 ayat 36. Wa taqfu ma laysa laka bi ilm, ila akhir ayat surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungan jawabnya. Perbuatan itu biasanya diawali dari apa yang dipikirkan, dan apa yang ia lihat, dan apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Akan muncul satu perbuatan. Bisa jadi perbuatan akibat yang tadi dampaknya buruk. Katakanlah yang kita dengar adalah hoax. Katakanlah yang kita dengar adalah tidak sebuah kebenaran, akan menjadi sebuah fitnah. Al-fitnah asadul minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mulut, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, hati tersentuh dengan air wudhu. 17 kali dibasuh dengan air wudhu. Tidak sedikit masih banyak yang melakukan kejahatan oleh tangan atau mungkin oleh lidah. Berikutnya surat ke-10 ayat 100. Wa ma kana li nafsi antu bidabillah ila akhir ayat. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab, menimpakan murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak mengerti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akal akan diminta pertanggungjawaban. Tidak sedikit akal yang ada pada diri manusia mengakal-ngakalin orang baik menjadi, bisa saja mungkin terpuruk, bisa saja jadi hancur akibat akal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat berwudu disentuh sebagian kepala, karena di kepala ada otak, ada alat untuk berpikir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mulut, tangan, kaki, lidah, pendengaran, hati, dan akal. Yang terakhir, yang ke-9, anggota tubuh yang akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Di surat Fussilat ayat 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka
menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kulit akan menjadi saksi, dan kulit akan terus terbawa pada saat kita melakukan apapun. Saat berwudu, kulit tersentuh air. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai ayat yang terakhir, 3 anggota tubuh saja error, tidak bersyukur terhadap pedoman hidup manusia, akan berdampak su'ul khotimah, tidak husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sesungguhnya sungguh akan kami jadikan isi neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Walaqad jarokna li jahannam katsiran minal jin wal ins. Dan kita jujur, kita adalah manusia, sangat berpotensi untuk mengisi neraka yang tidak enak itu, jahanam. Siapa mereka? Mereka punya hati, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai 2 penglihatan, tetapi tidak mau melihat kebesaran-kebesaran Allah yang ada di Al-Quran. Dan mereka mempunyai 2 telinga, tetapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajjada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khalilu sayyidul ins wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa taslim taslima katsira. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi ayyakunu fit takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sholaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amil yazkum. Waalaikumsalam akbar. Aqimissalah.